Sudah. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keselamatan dunia akhirat, rezeki yang melimpah, cinta kasih Tuhan tercurah untuk kita semua. Jadi sahabat-sahabat saya, Pak Bubuh, Pak Paulus, kalau mungkin pernah baca ya di tahun setelah kemerdekaan ya, ketika saat itu Pak Karno bertandang ke daerah perang dingin ya, Kazakhstan segala macam di Rusia, di Yugoslavia. Pak Karno bertemu dengan presidennya Yugoslavia waktu itu kalau nggak salah Joseph Broz Tito ya. Dan dia sempat tanya apakah sudah mempersiapkan masa depan bangsanya dengan luar biasa sehingga ketika meninggal nanti ketika ditinggal mati nanti sudah ada sebuah warisan gitu. Dan tentunya orang-orang daerah sana ya, mereka sangat bangga dengan kekuatan-kekuatan militernya. Maka si Gus Tito dengan bangga mengatakan, saya tidak khawatir karena saya sudah meninggalkan negara, saya sudah membekali negara saya dengan kekuatan-kekuatan alutista yang luar biasa dan ketahanan-ketahanan mental serta fisik tentara yang luar biasa. Kemudian dia nanya balik, nah, kalau Anda bagaimana Bro Bung Karno ya? Pak Karno mengatakan, saya juga tidak khawatir meskipun kami tidak bisa atau belum bisa melengkapi bangsa kami yang besar dengan alutista dan dengan fisik yang luar biasa karena baru merdeka. Namun kami sudah meninggalkan sebuah jalan hidup way of life, yaitu Pancasila. Singkat cerita, banyak orang yang meramalkan, banyak negara yang meramalkan bahwa yang bakal hancur adalah Indonesia. Karena Indonesia itu ribuan pulau, luasnya luar biasa. Kalau tidak punya kekuatan militer yang besar, mana mungkin bertahan. Tapi ternyata sejarah membuktikan bahwa yang hancur adalah Yugoslavia. Mereka menjadi Kazakhstan, menjadi Negro, jadi banyak sekali. Sementara Indonesia hanya satu yang hilang. Itu pun karena kecelakaan hilangnya, yaitu Timor Leste. Terbukti bahwa way of life, pikiran manusia yang ditanamkan dengan luar biasa, malah itulah yang mempertahankan, yaitu Pancasila. Nah, saya kadang suka iseng nanya sama teman-teman, Pancasila itu ada berapa sih teman-teman? Boleh nggak sih dijawab? Nah, ini udah ada mulai bergabung, ada Kang Fajar, ada Bu Ana Rusiana. Sebenarnya Pancasila itu ada berapa sih? Ayo sambil bercanda kita. Boleh buka mic, boleh di chat aja. Ada berapakah Pancasila? Ayo. Ayo buka mic-nya aja atau chat aja, nggak usah khawatir. Supaya ada interaksi. Ada berapa? Oh, Kang Fajar masih connecting to audio. Sudah masuk tuh. Sudah ada 4 sahabat saya ini. Ada Pak PTW, ada Mas Buko, ada Kang Fajar, ada Bu Nabusiana. Pertanyaan saya sederhana. Ini kan hari kelahiran Pancasila yang terbukti bisa membuat kita bertahan sampai saat ini ya. Jadi kalau kita supaya paham, saya nggak akan nanya butir-butir Pancasila terlalu berat. Saya pengen nanya ada berapa Pancasila itu ada berapa? Gitu. Wih, Pak PTW cerdas banget. Betul, ada satu Pancasila itu yang mempertahankan kita. Yang 5 itu silanya. Kadang orang mengatakan bahwa ada 5. Kalau Pancasila ada 5 ya nanti pecah juga ya, ada satu. Yang 5 adalah sila. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, sengaja di hari libur ini saya membuat sebuah tema yang mungkin banyak. Kalau saya lihat di TikTok itu banyak sekali ustadz, banyak sekali motivator yang memesan hindarkan generasi rebahan. Orang rebahan terus mau jadi apa negara ini? Kalau Pak Karno dulu kan berikan aku 5 pemuda, maka akan aku guncang dunia gitu kan. Nah, kalau sekarang zamannya memang pemuda rebahan ya. Yang kita itu mesti pahami adalah rebahan di sini bukan berarti malas ya. Atau kalaupun kita boleh mengatakan malas di sini bukan berarti tidak mau kerja. Ya Kang Fajar silakan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat kelas juga tackling the procrastinator, atau menghilangkan atau mengganti paradigma
stigma penunda. Orang memikir bahwa para penunda itu para pemalas atau orang yang mau kerja. Enggak. Orang yang menunda itu sebenarnya konsepnya hanya memilih melakukan hal yang lebih menyenangkan bagi dirinya, bukan tidak mau bekerja. Nah, maka nanti kita harus tinggal mengubah saja bahwa semua hal bisa kita buat menyenangkan kalau kita punya tujuan yang jelas. Kalau kita punya sebuah goal outcome yang well formed dalam NLP di kata. Nah, dalam hal pemalas ini sendiri, nanti di materi saya akan sampaikan bahwa saya ingin mengajak teman-teman untuk mengubah paradigma bahwa pemalas di sini itu bukan pemalas yang mager atau malas gerak ya, tapi seseorang yang mencari jalan keluar yang sangat luar biasa, namun tetap menghasilkan. Contoh beberapa sahabat saya, beberapa tim saya juga, mereka bekerja memang dengan cara seolah malas-malasan, yaitu rebahan. Tapi megang handphone gitu ya, megang handphone dan kemudian memfollow up beberapa calon-calon customer yang dari situlah akhirnya menghasilkan. Jadi supaya kita tidak gagal paham. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, izin saya untuk ya udah pada kenal, saya sekilas saja ya. Kalau orang mengatakan saya trainer NLP sebenarnya karena nyentik, lucu dan profesional aja. Dan memang saya punya hobi 3 ya, yang saya sebut dalam kelas mindfulness sebagai chainless core. Satu hal yang tidak akan berubah meskipun hari ini adalah hari terakhir saya. Beberapa hal tetap akan saya lakukan meskipun hari ini adalah hari terakhir saya. Yang pertama adalah sharing dalam bentuk bisa writing, bisa training seperti ini. Yang kedua adalah healing, terapi orang. Yang ketiga cooking. Maka ketika dalam hari libur begini, saya membuat kelas supaya ditemenin aja sih sebenarnya, supaya bisa sharing gitu ya. Kemudian setiap hari saya pasti memasak minimal untuk keluarga saya. Maka saya punya cafe terapi. Dan saya selalu mencari cara untuk melakukan terapi kepada orang-orang, maka saya juga menulis konsep-konsep terapi yang memang saya kasih nama KAFE. Nah, KAFE itu sendiri sebenarnya akronim. C-nya clear outcome. Jadi kalau orang mau diterapi harus jelas dulu mau kemananya. Kemudian hanya acceptance, dia harus menerima dulu kondisinya dan menerima keadaannya dan kemudian mau mendatangi terapis untuk menerima kehadiran terapis juga. F-nya focus and aware, mindfulness, dan E-nya execute. Karena 3 hal tadi C, A, F tadi percuma kalau tidak dilakukan eksekusi. Nah, banyak orang melakukan eksekusi nunggu. Kalau sudah sempurna, enggak. Kalau saya eksekusi itu ya jalankan aja. Teknik apa? Teknik nomor sekian. Yang penting jalan dulu. Setelah sedikit. Nah, teman-teman, karena judulnya sebenarnya adalah malas tapi produktif mungkinkah? Kalau tadi kan rebahan tapi banyak itu supaya provokatif aja. Maka yang pertama kali mesti kita pahami, apa sih definisi produktivitas? Kalau nanti kita belajar di ilmunya Stephen R. Covey ada rumusnya ya, P K sama dengan produktivitas. Bahwa produktivitas itu kalau kita mau ngomong jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan sumber daya. Artinya ya contoh saja begini, saya sedang belajar juga membuat iklan-iklan mengenai Facebook Ad gitu ya. Di situ saya baca ada orang yang ngeluh, kenapa saya udah iklan tapi kok boncos. Nah ini boncos di sini karena tidak membandingkan antara hasil yang didapat dengan sumber daya yang digunakan. Boncos itu bisa sumber dayanya terlalu besar atau hasilnya terlalu kecil, makanya menjadi tidak produktif. Nah, dengan cara begitu ya nggak bisa malas-malasan gitu ya. Nah, maka produktivitas itu sangat bervariasi, ya kan, tergantung pada jumlah produksi dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Kalau kita ingin bisa produktif, gampang, 2 hal. Tingkatkan hasil atau kurangin sumber daya. Bisakah dengan malas-malasan? Karena konteksnya adalah malas tapi tetap produktif. Kita lihat nanti bahwa rupanya ada beberapa produk-produk fenomenal yang tercipta
didasarkan oleh kemalasan. Dan kita sekarang juga menjadi pengguna barang-barang itu ya. Banyak sekali nanti akan kita contohkan ya. Sekarang makin lama makin digandrungi. Nah, maka cara meningkatkan produktivitas ya sederhana. Tingkatkan output dengan menggunakan seminimal mungkin sumber daya. Kalau teman-teman yang mungkin berbasic ekonomi pasti paham. Hukum ekonomi yang paling dasar, yaitu hukum Gosen 1. Nah, ada yang masih ingat? Ada yang dulu pernah belajar ekonomi? Hukum Gosen 1 bunyinya seperti apa? Karena kita masih memegang itu. Pak dosen manajemen, Kang Fajar, masih ingat hukum Gosen 1? Oh, Ya ini. Dengan modal sekecil mungkin, hasilkan profit sebesar mungkin. Nah, itu kan hukum kapitalis banget, tapi memang pondasi ekonomi mesti itu, produktivitas mesti di situ. Kita nggak bisa asal jor-joran nanti boncos. Karena saya kadang-kadang juga memberikan materi-materi motivasi, bukan banyak ya, ada beberapa orang yang salah kaprah memberikan motivasi kepada orang dekat, utamanya bahkan anaknya. Mereka berpesan, nak, kalau kamu mau hidup, kejar segala sesuatu yang jadi passionmu. Ini yang motivasi yang bagus tapi kadang menyesatkan. Kalau saya itu kurang lengkap. Nah, kejarlah segala sesuatu yang menjadi passionmu dan menghasilkan. Itu, karena passion kalau nggak menghasilkan ya boncos. Saya menterapi beberapa anak kecil yang nggak mau sekolah, orang tuanya ditanya, cita-cita Ananda apa, Bu? Dia pengen jadi dokter. Tapi dia nggak mau sekolah, sekarang kenapa Pak, tolong dibantu. Ketika ibunya sengaja saya minta ke toilet gitu, atau ibunya saya minta untuk beliin sesuatu ke depan, saya ada Muhammad, anaknya tanya, kakak pengen jadi apa? YouTuber, Om. Beda. Loh, kata mama dokter, itu kan keinginan mama. Nah, itu sudah bukan passionnya, dipaksa pula. Dan saya tanya, bagus tuh jadi YouTuber lah, kamu hobi nggak ngotak-atik gadget, membuat desain segala macam? Hobi, Om. Itu kesenanganku. Oh, ketemu passionnya, dan passion yang menghasilkan. Nah, maka anak-anak seperti perlu didukung. Nah, kemudian kita kembali ke produktivitas. Maka kalau kita ingin meningkat, itu outputnya itu ditingkatkan dengan sumber daya yang more or less sama atau justru lebih sedikit. Maka kita akan lebih produktif. Bolehkah dengan malas-malasan? Tentu boleh kalau sudah punya sebuah tujuan yang seperti tadi ya. Karena ini kebetulan ada Pak PTW di sini. Saya beberapa waktu yang lalu kebetulan pas nyambung ini Pak Paulus ngikutin kelas beliau, dan ada satu orang yang nanya, saya setiap kali bekerja keras ya, ngotot ngoyo kok malah nggak ada customer yang datang, tapi ketika saya nyantai kok pada datang. Nah, mungkin Pak Paulus ingat baca ya. Nah, itu sebenarnya konsepnya adalah nyantai di sini bukan nyantai nggak usaha. Dia menggunakan hal yang paling mudah, paling nyaman bagi dia. Orang lain lihatnya males-malesan. Ini yang mesti kita pahami, bahwa itu bukan malas-malesan, karena nyatanya memang rezeki itu sudah diatur oleh Yang Kuasa yang tidak bisa dikejar dengan ngotot. Rezeki itu nggak pernah salah alamat ya. Kita tinggal Sherlock aja, mereka sudah tahu. Semakin kita ngoyo, semakin habis energi kita. Waktu itu saya ingat saya ikut membantu menjawab gitu ya, bahwa mencari rezeki itu ibaratnya kita mencari sinyal handphone. Semakin ngotot kita mencari, semakin kabur. Artinya ketika kita ngotot itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi low bat. Kalau dalam kondisi kita full baterainya, maka sinyal yang agak jauh pun dengan mudah ketangkep. Nah, itu kan intinya nyantai ya. Nah, nyantai di sini nanti kata kuncinya berserah. Berserah ini nanti dihubungkan dengan grateful. Nah, itu pasti belakangnya Pak Paulus. Gratefulness, keberserahan, kebersyukuran gitu. Bahwa nanti kalau dibahas lagi, syukur itu ada dua rumusnya. Yang pertama menerima, accept, yang kedua explore, mengeksplorasi.
meningkatkan output di sini salah satunya mengeksplorasi apa-apa yang sudah kita miliki, yaitu sumber daya yang ada. Jadi kita sedikit lari mengenai bukan kemalasan, mengenai syukur tadi ya. Beberapa orang mengatakan aku sudah bersyukur, tapi komponennya belum lengkap, yaitu baru menerima. Menerima itu contoh kalau kita dikasih oleh bos kita ya, dikasih oleh bos kita sebuah gadget smartphone. Nah, tentunya dengan gegap gempita kita akan menerima dengan wajah sumringah, mungkin sambil memeluk bos kita gitu ya. Kalau dia satu jenis, kalau lawan jenis kan nggak berani mengucapkan terima kasih gitu. Itu bukti penerimaan. Tapi sepanjang kemudian kita menggunakan handphone tadi, yang smartphone tadi, kita di WA sama bos kita nggak bisa jawab. Diminta email menggunakan itu selalu mengatakan, wah laptop saya di kantor Pak, saya nggak bawa laptop. Lu kan Anda bawa smartphone kok nggak bisa email gitu kan. Suruh kirim foto, ngambil jepret foto juga nggak bisa. Gitu. Artinya apa? Syukurnya timpang baru setengah. Karena syukur itu ada dua kata kunci, yang pertama explore, yang pertama accept, yang kedua explore. Dia tidak mengeksplor kegunaan dari gadget tadi. Apa yang bakal terjadi, kita bisa ngebayangin kalau seorang bawahan dikasih hadiah smartphone, tapi dia hanya gunakan untuk telepon saja, nggak bisa mengekspor, maka akan diambil lagi, diganti dengan dumb phone, handphone yang bodoh saja. Sama dengan diri kita punya sumber daya yang luar biasa, kalau tidak kita manfaatkan, lama-lama akan diambil. Ada satu kata pepatah, use it, kan, gunakan, or leave it, atau akan ditinggalkan. Nah, salah satu hal, saya tidak ngajarin males ya, salah satu hal yang nanti kita milikin sebagai manusia adalah kekuatan untuk memilih. Kalau kita bisa memilih bekerja dengan santai, orang lain menganggapnya malas, dan tidak kita manfaatkan kemalasan tadi, tanda kutip, maka nanti akan diambil oleh yang kuasa. Sehingga hidup kita menjadi terburu-buru, nabrak-nabrak segala macam. Ini nanti konteksnya dengan mindfulness ya. Konteksnya dengan mindfulness. Bahwa mindfulness itu bukan sekedar meditasi atau yoga. Mindfulness itu di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah mengeksplor kemampuan kita untuk hadirnya utuh, sadarnya penuh. Orang Jawa bilang untuk eling dan untuk waspodo. Sehingga dengan cara itu output pasti otomatis meningkat. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang masih pengen klarifikasi, langsung raise hand, langsung buka mic, langsung tanya aja ya mengenai apa yang saya sampaikan. Karena ini lebih ke saya pengen sharing aja. 1 minggu saya nggak sharing, kepala saya rasanya cenut-cenut. Maka mending saya bikin kelas-kelas seperti ini, teman-teman. Ada manfaat, dan sebenarnya yang diuntungkan saya. Karena dengan saya mengajar begini, saya semakin kafah. Cara meningkatkan produktivitas salah satunya lagi adalah mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan sambil ya tadi membuat output yang konstan atau meningkatkan. Ibaratnya kita memiliki angsa emas, kan dikisahkan di sebuah fabel itu ada seorang petani yang tiba-tiba menemukan angsa yang bertelur emas. Nah, yang tadinya dia miskin kemudian menjadi kaya. Tetangga mulai pengen tahu kenapa kok bisa kaya. Akhirnya dia cerita ke salah satu tetangganya bahwa angsanya bertelur emas, yang setiap hari emasnya bisa diambil dan dijual. Si tetangga provokator, wah kenapa nggak kamu belah saja perutnya, pasti banyak emas di sana. Nah ini sumber daya kan, bukannya outputnya itu yang dijaga, tapi sumber dayanya dibelah. Maka kemudian angsanya mati, di dalam perutnya nggak ditemukan emas, dan akhirnya dia ya makin lama tabungan emasnya habis karena dia nggak bisa mengelolanya, akhirnya jatuh miskin lagi. Dalam kehidupan sehari-hari tadi sama, kita diberi sumber daya tapi tidak di-use, tidak dilakukan, maka akhirnya akan diambil oleh Sang Maha Kuasa. Maka yuk kita gunakan sibuk kita, gunakan pula malas kita. Gitu. Artinya melakukan sesuatu dengan kondisi yang menyenangkan, dengan santai dan penuh syukur. Nah, ini hal yang ketika saya pertama kali membaca, saya cari kebenarannya, ternyata benar. Salah satu pendiri produsen mobil ya di Amerika, Chrysler, di kompetitornya Mercedes,
kan, dan BMW kan. Itu dia menemukan bahwa kalau ada hal yang sulit dilakukan oleh teknisinya, dia bukan mencari yang paling cerdas. Dia mencari dalam catatannya orang yang paling kelihatan males. Kenapa setelah ditanya oleh wartawan, kok Anda bisa memilih judul yang paling males? Katanya, orang yang males itu nggak mau bekerja keras. Dia maunya bekerja cerdas. Dia akan mencari cara yang paling mudah untuk melakukannya. Orang mengatakan keep it simple ya, keep it simple, stupid, KISS. Bahkan dikisahkan ada sebuah cerita juga, ini menarik. Di India itu ada satu institusi namanya Mensa ya. Jadi dia itu sebuah institusi yang berisi oleh para ilmuwan-ilmuwan yang IQ-nya pokoknya di atas 150. Nah, mereka punya kantin di depan Mensa itu yang suatu siang pas mereka makan ada 5 orang cerdas. 5 orang cerdas ini pas mau makan mereka menyadari bahwa botol merica dan botol garam itu tertukar. Maka mereka kemudian langsung diskusi untuk membuat bagaimana dalam sudut pandang fisika, kimia, termasuk ada gravitasi segala macam untuk menyelesaikan situasi yang menurut mereka rumit. Karena kalau sampai mau ngambil garam ketukar merica dan sebaliknya kan makanannya jadi nggak enak. Mereka kemudian diskusi selama 1,5 jam dan kemudian menemukan hasilnya. Dari 5 orang ditunjuk satu juru bicara, mereka ingin menunjukkan kehebatannya dan memanggil seorang pramusaji. Seorang ibu yang setengah bayang. Panggil, Bu, sini, tahukah Anda bahwa ini tertukar antara botol merica dan botol garam? Dan ibu nggak usah merasa bersalah, dia udah ngomong, maafkan kami, nggak usah merasa bersalah. Ibu duduk di sini, kami akan tunjukkan cara menyelesaikan. Atau si ibu tadi nggak usah repot, kemudian sama ibu tadi tinggal ngambil dan stikernya dilepas kemudian ditukar aja. Nah itu orang malas begitu. Dia nggak mau mikir, dia cuma ya udah ambil aja stikernya dilepas, ditukar, selesai masalah kok. Dan 5 orang cerdas lulusan India, kalau di sini ITB-nya lah kan. Ya, jadi kalau ini kan MIT kan, kalau di sana saya lupa namanya, Indian ya pokoknya ITB-nya India. Mereka bengong dan nggak bisa ngomong. Ternyata orang cerdas kalah oleh seorang pramusaji yang dikatakan malas ya, karena dia ya ketukar ya sudah gampang, nggak usah repot, nggak usah ditabur, nggak usah menggunakan sendok, menggunakan napkin ya untuk menampung supaya dengan gravitasi dengan titik dari pengiringan sehingga bisa tertukar. Simple, tukar saja stikernya. Kadang-kadang kita lupa. Banyak kisah kayak seperti ini teman-teman. Mungkin Anda pernah mendengar juga di Jepang, pabrik pabrik sabun ya, sabun wangi ya, di sini kayak Lux gitu ya, bukan cair ya. Beberapa kali mendapatkan komplain karena mereka sudah automated ya, itu ada beberapa box yang kosong, sehingga mereka memikirkan untuk membuat sebuah alat. Semua orang yang cerdasnya bagian IT dikumpulkan sampai kemudian mereka mempresentasikan. Ketika mereka mempresentasikan ada OB yang sedang menyediakan makanan dan mendengar. Dia langsung ngomong, Pak, repot amat sih. Mereka rencana mau membuat X-ray. Itu costly kan, dan waktu itu X-ray belum populer ya kan, sinar X, costly. Dan tahu nggak solusi dari OB ini apa kira-kira? Ada yang pernah baca kisah ini? Sebuah tip yang kemudian membuat presidennya bengong karena si OB ini males untuk pikir, harus membuat segala macam. Kira-kira apa solusi yang kemudian justru digunakan karena sangat murah dan sudah ada alatnya di pabrik itu? Menggunakan apa kira-kira? Untuk mengetahui pakai apa, Pak? Kipas. Yes, Pak Alus betul.
Jadi nggak usah di konveyor, itu begitu banget langsung kasih kipas angin. Dengan kekuatan tertentu sehingga kalau yang kotaknya kosong, dia akan kabur sendiri. Itu kan sebenarnya pikiran orang malas. Tapi akhirnya dia yang ditunjuk akhirnya untuk menjadi pimpinan di divisi IT. Sama dengan dulu orang Amerika ketika mereka ke bulan, itu sebenarnya banyak dikalahkan oleh orang Soviet ya, oleh Rusia. Salah satunya adalah Amerika ketika ke luar angkasa, ketika membuat catatan-catatan mereka selalu kesulitan. Kenapa? Ballpoint, kalau teman-teman tahu ya, ballpoint itu berarti yang ada bolanya. Ballpoint-nya itu tidak pernah bisa digunakan karena tidak ada gravitasi di sana. Maka kemudian para astronot Amerika itu meminta divisi IT-nya, divisi orang pinternya untuk membuatkan ballpoint yang anti gravitasi. Sementara tahu nggak orang Rusia menggunakan apa? Orang Rusia nggak langsung, nggak usah susah-susah. Ada kok yang bisa digunakan kok di sana. Mereka menggunakan apa? Menggunakan apa, Pak Poles? Pensil. Pensil atau spidol yang lebih sederhana itu kan. Nah, ini kan sebenarnya akal orang males gitu ya untuk mikir, tapi spektakuler. Kadang-kadang kita mendapatkan ide seperti itu mungkin dari anak-anak kita ya, anak-anak milenial sekarang kan maunya rebahan. Maunya mereka itu kadang-kadang mereka memberikan jawaban yang mind blowing bagi kita. Kita dulu menghasilkan segini ya kan, mungkin hasil uang lah kan, dengan usaha yang demikian luar biasa, keringat sejagung-jagung. Ketika mereka ditanya, kamu depan mau apa? Santai aja Pak, aku udah mikir sambil kuliah aku mau jualan ini. Dan saya kaget, ya juga ya, karena sekarang ada yang bisa mereka jual tanpa harus memproduksi, dan mereka bisa sambil kuliah tanpa harus repot, dan sudah dibuktikan oleh anak saya. Bahkan ini mohon maaf kalau kamera saya kurang bagus karena handphone saya sedang bermasalah. Tahu-tahu almarhum aja. Dan saya agak kebingungan gitu, gimana mau keluar nggak sempat, mau ini bingung ke sana karena PG-nya harus ngecek dulu gitu kan. Sementara kalau saya beli online saya itu nggak mau kalau harga di atas jut-jut gitu ya. Anak saya gampang Pak. Apa PG-nya yang speknya seperti apa, aku pesankan. Nah, tapi nanti kalau nggak bagus gimana? Ada pay letter. Oh iya ya. Jadi mereka langsung memberikan solusi, memesankan yang ketika kita nggak cocok masih bisa diretur dan tidak ada, hampir nggak ada risiko gitu ya. Hal-hal begini yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Kalau saya dari dulu mau beli handphone, mau beli laptop, itu mesti kalau di Bogor di Jambu 2, kalau enggak sekalian ke Mangga 2 gitu. Anak sekarang ngapain Pak? Udah aku pesenin speknya seperti apa. Pokoknya dijamin kalau enggak cocok aman, bisa retur. Enggak kepikiran saya. Rupanya ada. Mereka yang lagi-lagi sambil di kamarnya aja, beres Pak, besok datang. Jadi kadang-kadang memang kita harus belajar, yang kita ubah adalah bukan mencari orang yang malas ya. Orang yang kayaknya kok malas, tapi sebenarnya mereka punya hal ini kan, ini secara ekstrim si Chrysler mengatakan seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang merunut teman-teman dari akar katanya kemalasan itu sendiri, laziness ya, kadang-kadang memang diremehkan karena jadi gini, orang mengetahui karakter seseorang atau watak seseorang itu dari perilakunya, yang dinilai selalu perilakunya. Nah, kemalasan juga yang dilihat adalah apa yang terlihat. Rebahan, seolah-olah rebahan itu sesuatu yang pasti merugikan mungkin zaman dulu. Ya kan zaman saya Pak PTW itu kalau bapak kita nggak nyangkul istilahnya kan, nyangkul itu bisa betul-betul harfiah mencangkul di sawah atau bekerja, maka ya nggak menghasilkan. Rupanya sekarang diem saja itu sudah berbeda. Karena kalau menurut KPBI, arti malas itu tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Rebahan. Kelihatannya rebahan, tapi sekarang menghasilkan. Ya, tapi kalau kita ngomong di masa lalu, contohnya
ada beberapa orang yang memilih untuk mengemis dan disiarkan di beberapa media massa waktu itu ya, bahwa ada pengemis yang punya alpat di daerah Solo sana. Di daerah Wonogiri juga ada yang rumahnya gede. Ya itu pilihan, lagi-lagi pilihan. Karena memang istilah lain atau arti lain dari malas adalah tidak bernafsu, tidak suka, segen atau enggan. Ya contohnya malas rasanya mengunjungi rapat yang bosenin seperti itu. Tapi nyatanya teman-teman, kemalasan itu sebenarnya sebuah efisiensi yang dilakukan oleh bawah sadar manusia. Nah, kalau udah ngomongin pikiran bawah sadar, saya sedang banget. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca juga, atau mungkin pernah coaching ya, bahwa otak manusia itu untuk bekerja, hal yang paling sederhana saja, yaitu menentukan sebuah pilihan, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Tidak perlu mengkreasi sesuatu ya, mengkreasi itu energinya lebih besar lagi. Hanya memilih saja sudah ada. Contoh, pagi hari istri kita itu biasa membuatkan minuman antara kopi atau teh. Cuma kan dia biasanya nanya dulu, Mas hari ini mau dibuatkan kopi atau teh? Sudah ada dua pilihan loh. Mau kopi ya istri kita nyediain, mau teh istri kita yang nyediain. Itu tetap membutuhkan energi yang luar biasa oleh otak kita untuk melakukan pilihan tadi. Maka kalau pilihan-pilihan itu sudah ada polanya yang setiap hari, dan istri juga sudah hafal ya, oh kalau pagi suamiku tuh kopi dulu, nanti mungkin habis break siang ya kan jam 11 tuh baru teh, nanti habis makan siang baru air putih gitu. Nah, bagi kita sendiri yang tidak nyuruh orang lain, kalau sudah menjadi pola, pikiran kita akan membuatkan sistemnya. Itulah yang disebut dengan sistem bawah sadar. Ada otomasi di sana. Nah, otomasi itu sebuah efisiensi. Nah, maka orang-orang yang tadi kelihatan menurut Anda malas, itu sebenarnya bawah sadar mengatakan bahwa ada sebuah cara yang lebih ampuh, sebuah efisiensi. Ya kan? Maka ketika efisiensi tadi, kemalasan tadi, dibasuh, dibalut dengan sebuah dorongan yang sangat kuat. Ya, dalam hal ini kita contohkan pengemis tadi, saya ingin kerjanya ringan dan duit saya banyak. Omongan orang nomor sekian. Maka cara paling efisien adalah menengadahkan tangan. Hasilnya terbukti di Semarang ada juga yang terbukti dia kaya raya. Dan dia sudah 30 tahun mengemis. Masalah kita lupakan moral dulu ya, lupakan. Jadi dia itu sudah menjadi pikiran bawah sadar, sudah menjadi sebuah hal yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa membuat sistem-sistem otomasi tadi, maka memang menghemat otak kita. Nah, orang lain mengatakan itu malas. Maka makin ke sini otak kita memang makin dimanjakan. Bayangkan sebelum dulu handphone marak, saya pribadi bisa menyimpan nomor telepon orang-orang. Ya dulu ketika saya mulai kerja kan banyak juga dokter yang atau rumah sakit yang harus saya hafal. Saya bisa menghafal sampai 100 nomor telepon. Sekarang 10 aja berat. Kenapa? Kita sudah dimanjakan dengan gadget. Itu kan karena malas, maka menggunakan gadget saja. Saya suka sekali nulis ya, karena saya suka berbagi. Otak saya selalu saya latih setiap pagi, habis subuh saya leyeh-leyeh rebahan gitu di kasur sambil megang gadget, dan saya mengetik menggunakan Google Text ya, Google Text ya, Google ya. Nah, dengan adanya sekarang OpenAI, aduh luar biasa, Google Keep ya. OpenAI itu saya cuma memberikan sebuah ide dan tulisan akan dengan mudahnya. Tapi malas. Tapi untuk menjaga kualitas tulisan yang sudah saya biasa, saya tetap memberikan signatur saya, gitu ya. Ciri-ciri khas tulisan saya tetap ada, maka tidak saya posting mentah-mentah atau tidak saya bukan mentah-mentah, saya tetap gitu. Tapi nyatanya memang makin ke sini kita dituntut makin memanfaatkan gadget, makin memanfaatkan gawai, sehingga seolah menjadi semakin malas.
ya yang penting tidak betul-betul kemudian kehilangan kecerdasan kita ya, digantikan oleh AI tadi. Nah, teman-teman ada beberapa, ini saya browsingkan dari beberapa situs ya. Jadi orang-orang yang kadang-kadang merasa malas dan mencari hal yang lebih efisien dan efektif, itu sebenarnya sudah ada sebuah pertanyaan-pertanyaan bawah sadar. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama, ada pertanyaan, kenapa sih aku melakukan ini? Artinya tadi, kenapa sekarang saya menggunakan AI ya? Ya lebih cepat. Saya mau menulis, iklan yang teman-teman baca, entah di WA atau di Facebook, itu hasil AI itu. Dengan cepat saya langsung, daripada saya harus mencari gambarnya dulu, mencari ini dulu, saya cuma mengetikkan. Nah, maka nanti ada perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu kecerdasan seseorang ditentukan oleh bagaimana dia menjawab pertanyaan. Zaman sekarang kecerdasan seseorang ditentukan oleh bagaimana kita mengajukan pertanyaan, utamanya mengajukan pertanyaan kepada AI. Karena hasilnya beda. Dan saya sudah mencoba pertanyaan yang berbeda dengan topik yang sama, hasilnya beda. Maka ya meskipun sudah bukan asli tulisan-tulisan saya ketika saya menulis sebuah opini atau topik, saya masih mengatakan signatur saya ada di sana. Karena apa yang saya ketikkan dengan dua versi yang berbeda aja beda. Apalagi nanti yang saya ketikkan, Kang Fajar ketikkan, Pak PTW ketikkan dengan topik yang sama, itu tetap akan berbeda. Ya tetap saja kemalasan itu tidak bisa betul-betul diterima bulat-bulat ya. Tetap harus kita melakukan NLP, nulis lalu periksa. Bukan nulis langsung posting. Nah pertanyaan apa lagi sih yang kadang-kadang muncul? Mengapa aku melakukannya dengan cara ini? Ya kenapa tidak? Karena ada sesuatu yang tetap menggambarkan diri saya. Ini masih ngomongin tulisan tadi ya. Tapi bisa saya lakukan dengan lebih cepat. Kalau dulu untuk menulis 100 halaman saya membutuhkan mungkin 1 minggu sampai 1 bulan. Ini 3 hari dapat 100 halaman A4. Yang kalau kita jadikan buku A5 itu 200 halaman. Jadi karena saya juga menerima layanan ghostwriting, bukan ghosting ya. Dengan cara ini lebih cepat. Kalau dulu saya menggunakan beberapa teman sebagai ikut co-writer gitu, sekarang beberapa bisa dihandle sendiri karena betul-betul luar biasa hal-hal yang membuat diri kita menjadi semakin efisien ya. Nah, kemudian pertanyaan apa lagi yang muncul? Apa sih yang aku coba selesaikan dengan mudah dengan cara ini? Bagaimana kalau aku melakukan dengan cara lama? Meskipun cara lama tetap tidak hilang dari diri saya ya. Ini saya masih ngomong mengenai kemampuan menulis. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan sehari-hari seperti apa ya. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah ini cara yang terbaik untuk menyelesaikannya? Kalau saya kembali ke AI tadi, tetap tadi saya sudah jelaskan, saya tidak NLP nulis langsung posting, tapi nulis lalu periksa. Saya terus memberikan waktu untuk pemeriksa, untuk menyesuaikan, karena bahasa di AI itu masih kadang kaku ya. Bisa dan dapat kadang mix up. Kan? Kita lebih sering menggunakan kata bisa untuk melakukan sebuah kemampuan. Aku bisa melakukan hal ini. Dari sana aku dapat. Kalau dapat itu sesuatu yang kita peroleh. Nah hal-hal begitu yang masih saya jaga untuk tetap nilai rasa kita jaga. Karena saya suka nulis puisi juga, saya coba minta dia bikin puisi, bisa, tapi nilai rasanya nggak ada, karena rimanya ngaco. Nah, maka saya dari rimanya. Saya minta nulis narasi dan isi, itu dua hal yang berbeda yang dulu AI. Ini hal-hal yang luar biasa, yang memang tetap saya ikutin perkembangannya ya, sampai ke versi berapa nanti. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukan sama sekali? Ada pain yang di sini yang apalagi kalau saya sudah berhubungan dengan klien ya, tolong saya dibuatkan buku dalam waktu 1 minggu. Kalau dulu saya nggak sanggup, paling nggak 1 bulan lah, dengan harga yang udah lumayan premium. Sekarang 1 minggu, bentar, topiknya apa? Topik sesuatu yang umum kan, bukan sesuatu yang masa depan kan. Karena AI tidak bisa membuat masa depan. Dia hanya maksimal di September 2021, data yang ada di sini. Jadi akhirnya, oh ya saya siap
1 minggu berapa halaman, 200 halaman, oke siap. Itu sudah editing, sudah layout. Karena ada bantuan-bantuan dengan cara yang kayaknya malas-malasan tapi ada hasilnya. Luar biasa. Nah, ini saya tunjukkan beberapa kreasi-kreasi atau penemuan-penemuan luar biasa di masa lalu yang berdasarkan karena kemalasan. Yang pertama adalah remote control yang diciptakan pertama kali tahun 50 ya, disebut dengan lazy bone, itu tulang malas. Nah, itu kenapa diciptakan? Karena yang menciptakan dia tadi, dulu kan orang seneng ya sambil makan popcorn, duduknya di kursi sofa, kayak sofa terapi, itu sofa dokter gigi itu ya, dan kemudian menggunakan alat. Tapi dulu masih menggunakan kabel, ya masih menggunakan kabel, yang akhirnya produk itu tidak populer karena sering membuat orang terjatuh nyangkut atau digigit anjing. Mereka punya banyak peliharaan anjing di luar sana. Tapi itulah cikal bakal terciptanya remote control. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin mengenai kemalasan yang membuat kita jadi fokus tadi, jadi robot-robot yang diciptakan oleh manusia selain itu efisiensi juga karena memang mereka males ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin pernah baca, pernah lihat video, di Singapura itu salah satu dokter yang paling mahal harganya adalah dokter radiologi. Kenapa? Karena ketika kita membutuhkan scan ya, ronsen ya, sinar X itu tidak akan ada gunanya meskipun sudah ada hasilnya kalau tidak diinterpretasi oleh para dokter radiolog tadi. Nah, radiolog ini semakin tua semakin mahal harganya karena semakin banyak referensi yang ada di otaknya. Mungkin ratusan sampai ribuan. You know what? Dengan adanya AI sekarang, itu rupanya data-data itu bisa dikumpulkan sebanyak jutaan data. Kalau ada gambar begini, hasilnya begini, interpretasinya begini. Dan sekarang alat-alat ronsen itu rata-rata sudah ada langsung memberikan interpretasi. Maka dokter radiologi yang dulu mahal harganya, sekarang menjadi hampir nggak ada harganya. Karena dokter radiologi itu kan jarang mengobati ya. Memang di rumah sakit dokter radiologi itu jarang mengobati. Dia hanya membaca saja dan kemudian nanti mengembalikan kepada dokter yang pertama memeriksa kita, baik dia penyakit dalam maupun dokter umum. Maka menjadi malas dalam sebuah proses pencapaian tujuan itu membuat kita akhirnya shortcut. Kita memilah dan memilih untuk melakukan hal-hal yang hanya penting. Nah, nanti di bab ending itu akan saya tunjukkan apa sih beda antara penting dan genting. Apa sih beda antara important dan urgent. Mana yang mesti harus kita lakukan. Karena dulu ketika saya belum mempelajari ini juga di kelasnya Seven Habits, itu saya juga melakukan kesalahan. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa di antara kita mungkin masih melakukan kesalahan antara definisi penting dan genting. Ya. Mana yang harus kita lakukan duluan. Nah, dalam mengerjakan tujuan-tujuan besar, keterampilan memilah dan memilih, menghubungkan benang-benang yang bening itu menjadi sebuah hal yang penting. Maka para leader-leader, teman saya kemarin baru dinobatkan menjadi presiden di sebuah perusahaan besar. Saya yakin karena dia mempunyai keterampilan dalam rangka malas melakukan hal-hal yang tidak penting. Dia hanya melakukan hal-hal yang penting. Karena orang penting adalah orang yang melakukan hal-hal yang penting saja. Jadi orang bisa bekerja keras mingguan, bulanan, menghabiskan waktu yang luar biasa, yang kadang mereka tidak menyadari bahwa ada sebuah solusi yang tersedia yang dengan waktu tempuh yang hanya setengahnya. Karena kita nggak mau membuka wawasan kita hanya yakin kepada hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini, tidak mau learn to unlearn. Nanti di sesi saya akan bikin kelas juga, free juga, yaitu creative thinking. Itu kita akan menemukan bahwa
Ada saatnya kita melakukan creative thinking, ada saatnya kita melakukan strategic thinking. Strategic thinking bisa dibuatkan oleh creative thinking, sehingga sebagai seorang leader kita melakukan hal-hal yang betul-betul penting, mengignore hal yang genting. Apa sih beda penting dan genting? Nanti lagi kita akan. Ya. Ada sebuah rumus yang saya dapatkan juga ketika saya browsing, bahwa produktivitas itu bisa terjadi, salah satunya adalah ketika kemalasan itu dibalut oleh sebuah dorongan yang sangat kuat. Karena orang malas tidak selamanya malas, kecuali memang dia low energy, ya, itu lupakan itu. Ya kan? Orang yang cuma hanya mau browsing pun saya kira dia punya sebuah keinginan, yaitu ingin mendapatkan informasi-informasi yang mudah. Saya sendiri, karena saya hobi masak gitu ya, saya sudah tahu cara masak nasi goreng yang enak, warisan dari orang tua saya. Tapi saya selalu mencari yang tercepat sekarang dengan browsing. Jadi browsing karena bukan malas juga. Supaya tidak kelihatan malas, harus, kalau saya, persepsi saya nulis tujuan dulu. Kenapa tujuan perlu ditulis, tidak hanya diikrarkan, tidak hanya dicanangkan? Karena kalau kata bos saya, selalu percayai tulisanmu, jangan percayai ingatanmu, apalagi perasaanmu. Perasaan sering salah, ingatan sering lupa, tapi catatan itu membuat kita selalu ingat. Kenapa sih saya kok browsing ke sini? Oh, ada catatan. Oh, karena saya mencari cara membuat nasi goreng yang paling cepat dan paling nikmat. Nah, maka banyak orang malas yang sebenarnya hanya kurang-kurang motivasi. Tugas kita kalau kita leader, maka memberikan motivasi. Tugas kita kalau terapis, memberikan motivasi kepada klien. Tugas kita kalau orang tua, memberikan motivasi yang sepadan pada anak kita yang mungkin kita anggap malas. Lebih ke sana. Nah, ketika kita sudah membantu membuatkan, kalau dalam NLP kita kenal yang namanya outcome, well-formed outcome. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan antara outcome dan goal. Ada yang tahu bedanya goal dan outcome, bedanya di mana? Goal dulu deh. Definisi goal itu apa sih? Mohon maaf ya, nggak berniat menggurui atau ngetes, nggak ya. Cuma persamaan pemahaman deh. Goal, apa sih yang dimau dengan goal, teman-teman? Ambil saya supaya bisa minum gitu. Boleh di chat atau boleh dibuka mic. Menurut Anda goal itu apa? Ya. Ayo di ini aja, buka aja mic-nya. Goal adalah, menurut teman-teman, goal adalah Kang Fajar, Sugur, Bu Ana, Mas Jimmy, Ibu Maiti, Pak PTW, nggak ngetes, pemahaman aja. Goal itu apa sih? Ada malu. Goal adalah sesuatu yang ingin kita capai, betul ya. Apa bedanya dengan outcome? Beda. Outcome sesuatu yang pasti kita capai. Dengan mengubah istilah ini aja, kita kalau ingin kan baru setengah hati ya. Kalau outcome sudah sesuatu yang di luar, yang out dan pasti datang. Ya. Nah, maka membuatkan outcome, menentukan tujuan yang well-formed, itu kalau saya pasti minta ditulis. Karena tulisan itu ada bekas, ya, ada hal yang bisa kita baca. Kalau hanya dicanangkan suka lupa. Tulisan ini akan membuka imajinasi kita, sehingga ditemukan alat, sehingga menemukan cara tercepat, sehingga bisa menggunakan tenaga orang lain. Nanti kalau itu biasanya saya ajarkan di kelas situational leadership, pimpinan itu bisa bekerja melalui diri sendiri atau bisa menggunakan orang lain, delegasi kan. Cuma kan harus kapan saatnya delegasi, kapan saatnya menggunakan diri sendiri. Itu bisa kita pilih, tidak semua dilakukan sendiri. Karena ada orang yang senang menjadi orang hebat, menjadi VVIP, very very important person. Di kantor jangan pernah Anda menjadi VVIP. Kenapa? Karena Anda nggak bisa cuti. Segala sesuatu Anda nggak bisa bermalas-malasan. Segala sesuatu dikuasai sendiri, nggak pernah delegasikan, sehingga liburan pun tetap harus
harus hidupkan laptop, hidupkan WA segala macam, itu tidak asik ya. Jadi kita mesti punya cara untuk tetap gampangannya kita bisa jalan-jalan, bisnis tetap bisa jalan. Kita orang malas sebenarnya. Teman-teman, hal yang mencengangkan lagi, di Oxford itu pernah dibuat sebuah penelitian oleh Profesor Masud Hussein. Ternyata seseorang yang malas gerak, ya, malas membuat sebuah gerakan yang lebih banyak, itu membuat otaknya berputar lebih kencang, memiliki energi yang lebih besar untuk menggerakkan. Jadi penelitiannya itu sederhana. Mereka diminta untuk menjawab kuesioner motivasional. Setelah itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Orang-orang yang termotivasi, orang-orang yang apatis, dan orang-orang yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu biasanya orang yang sembunyi. Jadi kalau kita membuat survei, kalau bisa jangan 5, jangan 3. Itu pasti akan ada 3 kelompok. Yaitu ada orang yang bersembunyi di tengah-tengah. Cukup 4, gitu kan? Atau 6. Kalau 2 terlalu ekstrim ya. Ada sudut kiri, sudut kanan. Jangan 5, jangan 3, karena ada yang begitu. Nah, ini dia ada tengah. Nah, dilihat sekarang hasil antara termotivasi dan yang apatis. Orang-orang yang termotivasi itu dia memang geraknya luar biasa, sangat atraktif, sangat agresif, tapi penggunaan otaknya itu nggak banyak. Sementara orang-orang yang apatis tadi, yang kayak banyak dia merenung, itu ternyata otaknya itu berproses sangat luar biasa. Sehingga disimpulkan oleh Profesor Masud tadi bahwa rupanya orang yang mager ketika dikasih sebuah penugasan yang sulit, itu otaknya bergerak sebenarnya. Dia hanya membutuhkan tadi motivasi dan imajinasi yang bisa kita sparkling, bisa kita picu, sehingga dia akan bergerak untuk menyelesaikan situasinya tadi. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi. Maka akhirnya saya mencoba menarik kesimpulan ya, bagaimana cara menangani kemalasan. Yang pertama memang tentukan tujuan dulu. Outcome tadi bukan sekedar goal, karena goal baru ingin. Kalau outcome itu pasti kita capek. Maka mesti disusun dengan cara yang smart, dengan cara yang spesifik, measurable, achievable, attainable, reasonable, ada alasannya ya kan, dan time bound. Jadi supaya kita tersadar bahwa ada hal yang perlu kita gerakkan dengan cara rebahan maupun tidak rebahan, itu ada sebuah tugas, dan nanti tentukan deadline. Di kelas isi kepala sang penunda beberapa waktu yang lalu, seseorang melakukan penundaan itu karena tidak pernah ada deadline yang dia tentukan sendiri. Kan, jadi ini sedikit membahas flashback mengenai isi kepala sang penunda. Rata-rata dari kita tuh suka menunda. Menunda bukan berarti tidak mau melakukan, tapi memilih melakukan hal yang lebih menyenangkan. Daripada mengerjakan laporan, mending browsing, mending surfing, mending tiktoking, mending facebooking, mending youtubing gitu ya. Di sana itu kan yang lebih menyenangkan. Nah, isi kepala sang penunda itu ibarat kita seorang nahkoda yang mau bepergian, kemudian datang seekor monyet yang namanya monyet pemuas nafsu sementara, yang seolah-olah ingin nemenin kita. Dari situ aku temenin dong, tentu kita mau dong ditemenin. Dan ketika kita sudah, oke, aku mau ke Surabaya, naik kapal dari Tanjung Priok mau ke Tanjung Perak. Nah, sambil ngobrol sama si monyet tuh mulai begini, tahu nggak, Ayu Ting Ting itu loh, hamil lagi di luar nikah. Oh masa sih? Pertama kita nggak percaya, tapi lama-lama, Coldplay mau main loh, dan ini ada undian gratis bagi siapa yang mau mengisi di web ini. Wow, mulai terganggu kita ini. Sampai kemudian, tapi kan kita sedang perjalanan, kata si monyet, udah sini aku pegangin setirnya, kamu cek dulu, ikut dulu undian supaya ikut Coldplay itu.
One moment later, tiba-tiba sudah sore dan perjalanan masih jauh. Nah, ketika sudah seperti itu, muncullah namanya monster panik. Monster panik itu ketika datang, monyetnya kabur, meninggalan setir yang dia tinggalkan, tinggal kita yang kelabakan, setirnya udah lari kiri lari kanan, waktu sudah menjelang maghrib, sementara harusnya udah nyampe tujuan, tapi belum nyampe, akhirnya kita ngegas, ngebut tidak memikirkan lagi sumber daya. Produktivitasnya udah mulai dikejar, tapi sumber daya nggak dipikirkan, akhirnya kebobolan semua. Nah, monster panik hanya muncul kalau ada deadline, yaitu waktu yang mesti ditempuh, bukan hanya tujuan yang akan ditempuh. Maka kalau langkah awal to-do list itu nggak kita kasih deadline-nya, maka monster panik nggak akan muncul, kita nggak akan pernah terburu. Nah, supaya kita nggak terburu-buru, kita bisa ngukur. Malas sih malas, tapi ngukur gitu ya. Dengan tujuan yang kita miliki itu, kita harus ada to-do list-nya. Karena dengan membuat jadwal, kita tahu tujuannya masih berapa kilometer, waktu yang tersedia masih berapa. Nah, kita lagi-lagi produktivitas itu kan kita lihat output dibagi sumber daya. Kan? Berapa kilometer, kemudian kecepatannya kita berapa kilometer per jam, sehingga kita, untuk mencapai tujuan dengan sesuai, kita harus menggunakan sekian kilometer per jam. Kita bisa menyusun daftar-daftar pekerjaan dengan tepat. Maka membuat jadwal itu membuat kita tidak malas. Pertanyaan Pak Hari apa? Saya malas membuat jadwal. Itu PR. Biasanya bukan malas, kita hanya menunda. Nah, menunda itu bukan malas, menunda itu kita memilih untuk melakukan hal yang lebih menyenangkan. Solusi dari penundaan apa? Sama, tentukan tujuan yang jelas. Well form outcome lagi kalau di dalam NLP, kan gitu. Nah, dengan jadwal yang kita miliki, membuat kita bisa menggunakan waktu dengan optimal. Kita tidak akan buang waktu dengan sia-sia, ya kan? Dan juga menghindarkan diri kita melakukan penundaan. Kalau kita paham that simple sebenarnya, Pak, tapi kan kadang males Pak bikin. Ya sudah, kalau Anda males bikin jadwal, saya ganti. Rajinlah menulis di pagi hari untuk menentukan hari ini mau ngapain. Jangan disebut jadwal, itu hanya tulisan aja, hanya rangkaian kata. Rangkaian kata itu hanya terdiri dari rangkaian huruf, dan itu hanya Anda perlu mulai. Makanya salah satu hal supaya kita nggak malas, siapkan alat tulis itu selalu dekat dengan tempat tidur kita, supaya kita bisa mulai mencatat apapun yang ingin kita mulai. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah ada jadwalnya, harus ada deadline, harus ada batasan yang jelas. Kalau kita tahu setiap hari kita pulang itu jam 5, maka kita harus membuat sebuah daftar mundur. Nyampe kantor nanti jam berapa? Jam 8. Nah, itu mulai ngapain aja. Di jam 5 ditarik mundur jam 4, jam 3, sampai akhirnya aja. Dalam satu hari saya akan melakukan ini. Nanti ini dihubungkan dengan melakukan mana penting, mana genting. Mungkin ada beberapa teman di sini yang kerjanya masih kantoran gitu ya, yang kadang harus membalas email, atau kita nggak usah itulah, kita kadang harus membalas WA gitu ya. Itu kalau kita menentukan skala prioritas, utamanya email, kita bisa terjebak. Biasanya orang membalas email itu setiap kali ada email masuk dibalas, email masuk dibalas. Padahal email itu terkoneksi dengan internet. Dan internet itu jebakan Batman-nya luar biasa. Begitu kita masuk ke internet, kan, itu akan ada notifikasi-notifikasi yang masuk, Shopee, kan, WIB, segala macam yang membuat kita terganggu. Nah, nanti ini larinya ke materi mindfulness ya. Tidak hadir utuh sadar berbagi. Maka membalas pesan, membalas email itu kalau dalam activity management, karena time management sebenarnya nggak ada, yang bisa di manage bukan time tapi activity. Yang saya peroleh dulu ketika saya belajar di 7 Habits of Highly Effective People, itu kita harus kelompokkan. Contoh, kita kerja jam 8 persiapan, kan? Jam 8 sampai jam 9 membuat preparation hari itu mau ngapain. Nah, jam 9 sampai jam 10 saatnya balas email tuh. Ya itu di situ aja. Setelah itu kemudian persiapan meeting segala macam, tidak melakukan buka-buka email segala macam.
kecuali email-email yang memang sudah ditandai dengan apa namanya itu, titik tanda pentung itu, exclamation sign ya, mark ya, exclamation mark, tanda pentung itu yang berarti dia minta didahulukan, berarti itu important, bukan urgent, important, karena itu membutuhkan perhatian. Kalau enggak ya nanti, nanti sebelum pulang lah, jam 3 sampai jam 4, keluarkan waktu sejam lagi untuk membuka email lagi. Jadi untuk orang-orang yang di kantor, buka email itu hanya punya 2 jendela saja. Tidak setiap 8 jam itu dikit-dikit buka email, dikit-dikit buka email. Karena gangguan internet itu begitu luar biasanya. Saya dulu juga mempunyai batasan ketika masih ngantor gitu ya. Kalau urusan-urusan yang WAG yang teman-teman, apalagi rumah gitu tuh kadang nggak saya urus di kantor. Karena saya sadar yang membayar pulsa dari kantor. Kecuali kalau anak. Kalau anak saya nggak bisa apa-apa. Isi kadang pun saya nggak balas. Nanti jam 5 baru kalau. Kecuali penting. Bukan urgent. Kecuali important. Nah, kalau important dikasih tanda. Supaya saya harus segera balas. Nah itu bagaimana kita menentukan sebenarnya jendela-jendela waktu. Nah ini kita bisa menghindarkan kemalasan. Kita bisa membuat perencanaan mingguan. Ya. Setiap Senin kita membuat selama hari minggu apa. Pertemuan apa yang harus dihadiri. Jangan lupa juga hiburan apa yang Anda pengen tonton, buku apa yang Anda pengen baca, film apa yang Anda ingin nikmatin. Gitu kan. Dengan cara ini kita tidak mengalami blank spot. Apa itu blank spot? Coba tolong dijawab. Pernahkah teman-teman, apapun profesi Anda, sudah merasa bekerja 8 to 5, kan? Jam 8 sampai jam 5, dan malam ketika mau tidur ngerasa blank spot. Seharian gue ngapain ya? Coba, kalau ada ya coba boleh chat, boleh present, kita ngobrol. Coba deh, pasti pernah ngalamin. Ya kan, mungkin nggak tiap hari, pernah. Iya Pak, pernah. Tahu-tahu saya tadi ngapain ya? Seharian ini kok kayaknya nggak ada maknanya aktivitas saya. Baik itu di hari libur juga kadang-kadang juga gitu loh. Rebahannya hanya rebahan yang nothing gitu loh. Nah, boleh ada yang sharing? Sudah ada 12 orang di sini. Ada Kang Ade, ada Mas Agustio. Itu lagi, oke, ada Neng Rani, Bu Tati. Nah, ayo siapa yang mungkin mau sharing? Dari sini kita tahu. Iya. Terus kita tarik mundur. Kapan mengalami blank spot? Kapan mengalami full spot? Nggak blank spot. Boleh? Bentar. Ada yang chat. Oh, minta izin. Oke. Ada yang mau chatting? Yang mau chat atau mau buka mic aja? Pernahkah Anda mengalami blank spot seperti itu? Pas mau tidur, habis baca doa, mata kita belum bisa merem, melihat-lihat, eternit, sambil muter-muter. Seharian tadi saya ngapain ya? Ada yang begitu? Saya ngaku, kadang-kadang saya mengalami. Karena kan nggak selamanya juga trainer juga sempurna ya. Justru dengan mengalami begitu, saya jadi kemudian menyadari, kemudian di buku saya yang paling baru, kan, Spiritual Mindful Transformation, saya melengkapi teknik-teknik mindful sleeping yang sudah diajarkan orang yang saya dapatkan dari guru saya lengkapi di situ. Bagaimana sih supaya tidak blank spot? Karena tidur pun ternyata harus disadari. Lebih bagus lagi setelah disadari tidurnya, maksudnya nggak ketiduran, karena beberapa orang masih suka ketiduran, main TikTok kemudian tiduran, dan kemudian diniatkan sebagai ibadah. Ada Mas Agus. Pada waktu mau tidur, biasanya susah tidur, gara-gara banyak plan yang tidak, nah itu dia, banyak plan yang tidak terlaksana. Pertanyaannya adalah, Mas Agus, kok bisa ada plan bagus sudah bikin plan, kok tidak terlaksana? Itu karena plan-nya tidak dibuat dengan bagus. Kalau kata A.A. barang siapa yang gagal membuat rencana, maka dia sedang merencanakan untuk gagal. Hati-hati. Apakah karena memang rencana kita yang kurang bagus, atau rencananya yang sudah bagus, tapi eksekusinya yang tidak ada? Oh, banyak sisipan dari eksternal. Oke, baik. Berarti
kontrol di diri kita ya untuk mengignore. Makanya nanti kita akan melihat mana penting, mana genting ya. Nah, kita akan lihat tadi ada nanti ada. Nah, supaya kita tahu tidak semua itu genting. Nah, tips yang keempat adalah bagaimana kita bisa melakukan dengan sedikit tenaga, tapi hasilnya luar biasa. Jadi karena gini, kadang-kadang kita ibaratnya gini, mungkin nggak sih kita makan gajah? Nah, itu dulu pertanyaannya. Mungkin nggak kita makan gajah? Boleh dijawab, di chat boleh, dibuka mic boleh. Mungkin nggak kita makan gajah? Ayo. Mungkinkah kita makan gajah? Ada yang mau bantu ngechat? Atau ngechat warna putih, kayak warna kuning, kayak gitu? Atau mungkin mau buka mic aja? Saya yakin sih ada yang menjawab, ada. Oke, mungkin. Yang bilang, pernah sih ada yang cerita makan gajah gitu ya. Oke. Oh, ada yang bertanya sebentar. Oh, ada yang makan sepeda. Ya, kalau makan sepeda itu memang saya pernah lihat juga asli itu kelainan dia suka makan besi tapi akhirnya harus dioperasi juga. Oke, sebentar sebelum ada pertanyaan dari Kang Ade. Makan gajah sangat mungkin. Tapi jangan Anda bayangkan makan gajah dalam waktu 1 hari sebesar itu. Setiap kali kita membayangkan sesuatu yang sangat besar di depan kita, maka semakin malas kita mengerjakannya. Maka potong-potong gajahnya, dijadikan makanan yang bermacam-macam, ada rendang, ada kebab, ada steak, ada segala macam, didendeng, disimpan. Dan tentukan waktu, 1 bulan akan aku habiskan bersama 1 kampung, gitu ya. Maka Anda akan merasa mudah makan gajah. Makanya sambil lesehan boleh, sambil rebahan boleh. Jadi makan gajah itu mungkin asal kita sudah menentukan tujuan yang jelas, kan? Dan tadi kita menghilangkan tugas-tugas yang nggak perlu. Contoh, Anda nggak bisa motong gajah itu, delegasikan ke orang lain. Anda nggak bisa masak semua masakan yang ada tadi, delegasikan ke orang lain. Lakukan hanya tugas Anda saja, yaitu makan gajah. Itu selesai. Ada pertanyaan dari Kang Ade. Saya sudah membuat plan untuk 1 minggu depan, namun tiba-tiba ada tugas dadakan yang harus dikerjakan. Nah, ini kembali ke ini Kang Ade. Kita mesti melihat nanti mana genting, mana penting. Nanti jawabannya di sana ya. Oke lah, saya tanya dulu ke Kang Ade lah. Boleh dibuka mic-nya, Kang Ade? Saya mau nanya dulu. Boleh buka mic-nya biar langsung nggak usah chatting-chattingan. Iya, Master gimana? Siap. Kalau ada sebuah pekerjaan penting dan genting, Anda dahulukan yang mana? Saya genting dulu, Master. Kebiasaan genting dulu. Yes. Thank you jawaban jujurnya. Nanti akan kita review ya. Akan kita review di slide selanjutnya. Oke, siap, Master. Itu menjawab kenapa pertanyaan ini muncul. Nah, nanti kita jawab ya, Kak Ade ya. Tapi thank you atas kejujuran Anda bahwa Anda dulukan yang genting. Nanti saya akan Mas Jimmy, terima kasih. Makan gajah sangat mungkin, yang penting dipotong-potong dulu. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Menteri. Habis ini narasinya tolong dibacakan ya, saya biar bisa lebih kaya lagi ilmunya. Karena slide saya nggak banyak, jadi ya kita mengayakan diri dengan hal seperti itu. Nah, maka tips kelima adalah kita coba selesaikan hal-hal yang lebih sulit duluan, yang lebih memerlukan pikiran duluan, maka ini adalah hal-hal yang penting gitu ya. Ketika ada hal yang mudah-mudah itu yang sulit kita akan dahulukan sehingga kita bisa mendapatkan solusi dulu, sementara yang mudah-mudah bisa dilakukan oleh orang lain kalau bisa delegasikan. Paling gampang di rumah tangga aja lah, rumah tangga. Saya nggak tahu apakah ini sama dengan teman-teman ya. Ini adalah ruang kerja saya, sebelah sana adalah ruang terapi saya. Dan ini dekat dengan luar, dekat dengan kafe terapi. Maka kalau
ada tukang paket, ya, Assalamualaikum paket. Itu pasti saya dengar duluan. Tapi saya sudah membuat komitmen dengan anak dan istri saya. Kalau papa sudah di ruang kerja, jangan harap papa ngambil paket. Kenapa? Itu pekerjaan mudah yang bisa kalian lakukan. Biarkan papa di ruang kerja itu untuk menulis buku, edit buku orang, membuat buku, membuat kelas. Yang itu adalah yang belum hak kalian, yaitu mencari duit. Saya punya anak laki-laki juga satu. Begitu, Pak, gas habis. Kalau anak perempuan yang teriak, oke lah. Saya kadang-kadang minta izin. Izin sebentar. Entah izinnya bila ke toilet atau apapun. Saya kata, tapi kalau anak laki-laki, Pak, gas habis. Tugas semua anak laki-laki harus bisa mengganti gas. Kalau anak perempuan ya mungkin bisa juga, tapi ya kadang-kadang kita apa ya, sudah meremehkan ya, memfasilitasi bahwa itu tugas laki-laki. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita lakukan, teman-teman. Anda kalau di kantor pimpinan jangan jadi supervisor, Superman merangkap supervisor gitu ya. Kalau ada hal yang bisa didelegasikan, delegasikan. Jangan semua dilakukan. Saya bisa nulis buku ya, saya bisa ngedit buku. Begitu jualan, saya delegasikan. Tim saya, anak saya, istri saya. Masa saya juga jualan? Ya kadang-kadang saya jualan. Begitu ngirim, anak saya. Kalian bungkus, kirim. Karena buku ada yang saya di rumah saya, ada di tim saya. Tergantung kalau Bogor, dari Bogor, Jakarta, dari Jakarta. Nah, hal-hal begitu mesti tugas kita adalah hal-hal yang memang menjadi ranah kita. Kalau enggak ya teter-teter semua, nanti nggak akan selesai goal-goal dari company-company yang kita jalankan. Teman-teman, saya akan jeda dulu. Sebelum saya tunjukkan 5 penemuan jenius berkat rasa malas yang dimiliki oleh orang. Selain remote control. Kita tanya jawab lagi sekarang. Ada yang mau memberikan sebuah insight dari apa yang saya sampaikan tadi? Atau ada yang mau bertanya lagi? Kan? Jawabannya Kang Ade sabar nanti masih setelah ini. Silakan, kita masih punya waktu banyak. Ini baru jam 9 kurang. Ya, masih ada waktu setengah jam. Ada? Yang mau komentarin? Silakan. Ini saya tunggu-tunggu. Videonya ada? Kelihatan. Silakan. Dimulainya dari mana nih? Dari tadi. Idenya banyak. Saya terinspirasinya banyak karena ini titik-titik spotnya itu banyak yang kemudian naik ke atas karena pemicunya itu hal sederhana gitu. Jadi tadi kalau kita ngomong tentang kebiasaan-kebiasaan kan sebenarnya hal yang menyangkut personal sama kesadaran kolektif. Oh kan ngomongnya udah nggak jelas. Apa kesadaran kolektif lagi? Collective consciousness, enggak? Iya. Tadi ada yang cerita bahwa sudah punya ide, sudah memiliki jadwal, tapi tiba-tiba eksternal kemudian masuk menyisip gitu kan? Kan berarti kan ada memang sesuatu yang di luar kontrol kita gitu. Kemudian tadi juga disinggung hal-hal terkait dengan 7 Habits itu kan ilmu-ilmu besar gitu, maksudnya cakupan besar dan kemudian kita bahas dalam letupan-letupan yang sederhana ini. Nah, yang mau saya narasikan adalah Eleng dan Waspodo itu saya diantar pada video yang sangat sederhana, judulnya Awareness Test. Mungkin nanti bisa kita cari lagi, judulnya sederhana, Awareness Test, di mana kita disuruh menghitung berapa kali si putih mengoper bola pada temannya gitu. Gorila kan ya? Gorila, betul. Ya. Artinya kan memang pertanyaannya itu kan bagus sederhana, berapa kali si putih, dan semua orang pasti akan mencari si putih itu, dan tidak ada yang salah dengan fokus karena memang tugasnya mencari berapa kali si putih itu. Bahwa waspodonya adalah tidak ada yang salah dengan fokus, dan yang menarik apakah awareness kita itu melampaui
poin dari yang kita fokuskan. Itu menurut saya sesuatu yang sederhana dan kita selalu akan sampai pada hal yang fokusnya kita apa, tapi di luar itu ada sesuatu yang jauh lebih kaya lagi yang bisa kita dapatkan. Bahkan katakanlah hari ini lah, kita ngomongin tentang malas rebahan tapi dapat duit, tapi kan topiknya bisa luar biasa, bisa menyangkut ke begitu banyak area yang menjadi inspirasi bagi kita gitu. Nah, yang mau saya sarankan adalah saya tidak menggunakan sementara ini saya tidak menggunakan istilahnya prioritas. Saya lebih menggunakan kemana energi menggiring saya. Misalnya gini, poinnya bahwa tetap kita kesadaran kita ngomong tentang harus melakukan ini. Saya menggunakan kata harus ya. Harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Nah, pada saat saya menemukan kondisi di mana saya harus datang ke suatu tempat karena waktunya sudah mepet, kemudian saya menemukan kesadaran bahwa bikin kopi dulu deh gitu. Padahal bikin kopi kan harus ritualnya kan kok nggak bisa air biasa gitu. Pasti air yang dimasak dulu, membutuhkan waktu 1 sampai 2 menit, 3 menitan. Kemudian kita kalau kopinya masih kopi mau bubuk yang benar-benar bubuk sendiri, ritualnya lebih banyak lagi. Nah, kalau sudah ada yang kopi yang sudah disiapkan, kita tinggal melakukan menyeduh aja gitu. Nah, beberapa kali yang saya temukan dalam proses yang mestinya saya kerjakan segera panasin kendaraan dan jalan, tetapi insight atau inspirasi atau yang saya tangkap adalah ngopi dulu, maka saya menjalankan yang ngopi dulu itu. Walaupun ditampal tidak sederhana, itu tidak gampang. Sampai kemudian yang menarik adalah ketika saya mulai mengikuti ini dan saya percaya, saya trust, saya percaya bahwa ini yang saya jalankan duluan, di hampir semua peristiwa saya kemudian memberikan ruang untuk ngopi dulu, untuk melakukan apa dulu intervensi itu, saya menemukan jawaban-jawaban atas nanti apa yang akan saya omongkan ketika ketemu klien, ketika akan melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu saya mulai kemudian percaya pada yang namanya energi atau waspodo tadi itu. Saya sadar bahwa harus melakukan ini. Ini karena prioritasnya ini. Di saat yang sama, saya menemukan kesadaran yang melampaui dari apa yang kita targetkan, dan saya mengikuti itu. Itu yang sekarang sedang saya pelajari sungguh-sungguh, bahwa ada irama, ada alur, ada dinamika, ada struktur juga di sana, yang kemudian kita bisa memberikan yang beyond apa ya namanya ya? Saya belum bisa menemukan kata yang tepat, tapi kan kita ngomong selalu kan harus measurable, harus A, B, C, spesifik, dan macam-macam. Tapi ini melampaui itu. Dan saya menemukan itu bahwa ini seru banget ini. All my life comes to me with is, joy, and glory. Itu saya temukan dalam kelas Access Consciousness ya. Bahwa itu is. Semuanya tuh is. Kalau tidak is kan berarti this is kan. Yang arti sama dengan kan penyakit kan. Iya. Nah, sehingga itu juga masih sebuah konsep atau masih sebuah gagasan, tapi saya mulai menghidupi bahwa ketika sesuatu itu this is, itu sesuatu yang saya perlu bertanya di sana. Saya tidak perlu menghakimi atau saya tidak accept, saya selalu accept. Saya receive apapun pernyataan orang, tapi saya tidak harus terjebak dalam menolak atau saya setuju. Just receive aja. Seperti tadi dijelaskan bahwa receive itu atau accept itu adalah kunci menuju keajaiban. Sampai di sini dulu deh. Kayaknya saya butuh tanggapan juga dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Thank you Pak BTW sudah mengayakan kelas ini. Teman-teman yang lain, beliau ini sahabat saya yang luar biasa. Sudah akrab banget, padahal belum pernah ketemu muka. Ketemu muka sudah, tapi ketemu langsung belum. Nanti pada ke Jogja berkali-kali saya. Dan kita saling mengayakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan yang berhubungan dengan alam semesta. Bahwa eling dan waspodo, bahwa kesadaran, bahwa kita ini makhluk yang sangat luar biasa, diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna ya, di dalam Al-Quran ada, di dalam Bible ada, di dalam
Weda juga ada. Yang jadi pertanyaan, apakah meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, nanti kita kembali juga masih sempurna atau kita perlu berjuang? Nah, itu ranah yang sedang saya juga, dan mungkin itu juga kegelisahan Pak PTW juga, kan? Di Wahyu juga ya, saya panggil singkat. Teman-teman kalau ada yang mau mengomentari silahkan. Ini ajang kita diskusi ya. Tadi saya bilang kenapa saya kok suka bikin kelas begini, karena dengan kelas begini saya dikayakan. Ini ada Mbak Nelwa juga yang diam-diam, beliau pakar juga dari Mbak Nelwa itu Padang atau Palembang ya? Padang Mbak ya? Padang Pak. Iya, Padang Uni Nelwa. Jadi mungkin kalau mau memberikan masukan juga silahkan. Ya, kalau saya sangat setuju dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Dewi tadi. Artinya kesadaran itu mesti awareness itu mesti kita kita namanya juga kesadaran ya, kita rasakan gitu. Kalau kata salah satu sahabat saya, mungkin ada yang kenal, Om Popa, Iwan Chopa, bahkan realitas yang ada di depan kita itu juga bukan realitas. Nah, kalau kemarin nonton film Hipnotik ya kan, itu diciptakan oleh diri kita sendiri gitu. Meskipun kadang-kadang difasilitasi oleh orang lain. Kalau kata Om Popa, realitas kita itu penggabungan antara consciousness dan awareness. Agak melebar lagi ya. Loh, apa bedanya consciousness dan awareness? Karena kalau kita googling di Google Translate, itu kedua-duanya artinya sama, yaitu kesadaran. Loh, bedanya di mana? Rupanya ada bedanya. Consciousness itu disebut juga kesadaran indrawi, yaitu sadarnya kita karena paparan 5 indera kita. Jadi 5 indera kita itu penentu masuknya informasi. Kita melihat sesuatu menggunakan mata, mendengar menggunakan telinga, merasakan menggunakan kulit, mencecap menggunakan lidah, gitu kan? Kemudian membau menggunakan hidung. NLP mengenal sebagai VAKOK, visual, auditory, kinestetik, olfaktory, gustatory. Maka orang pingsan disebut unconscious karena orang pingsan tidak terpapar 5 inderanya. Pertanyaan saya, orang pingsan itu sadar atau tidak? Atau jangankan orang pingsan, orang koma ya, itu sadar atau tidak? Orang masih jawabnya ya jelas nggak sadar. Pernahkah Anda menjenguk orang koma? Bagi yang Muslim, kemudian Anda bacakan apapun ya, mungkin ketika Anda ngobrol segala macam, dia nggak merespon. Ketika Anda bacakan ayat suci, dia menangis. Telinganya nggak berfungsi, dia unconscious. Tapi kenapa dia merespon? Karena masih ada reality satunya, yaitu awareness. Nah, awareness adalah sebuah kesadaran yang tidak ditentukan oleh 5 indera kita. Ini kesadaran yang saya nggak mau ngomong supranaturalis, nggak harus ke sana. Kesadaran yang karena Anda tahu bahwa itu ada tanpa Anda melihat, membaui, merasa. Contoh paling gampang inilah. Saya ke Pak PTW aja. Pak, mohon maaf, jarak Bapak dengan dinding di belakang Bapak berapa meter? Mic-nya belum, Pak? 3 meteran lebih sedikit. Oh, jauh ya, agak jauh ya. Ya oke lah, 3 meter ya oke, masih oke. Ada yang kurang dari itu. Seandainya Pak, saya minta Bapak untuk tidak melihat ke belakang dan berlari mundur dengan kecepatan tinggi gitu. Apakah Bapak bersedia? Oh, sekarang? Ya enggak. Seandainya. Kalau seandainya gini lah, seandainya jarak dinding itu nggak usah jauh-jauh lah, hanya sekitar ya 10 cm. Kalau 3 meter kan. Dan saya minta Bapak menghentakkan kepala ke belakang dengan keras gitu. Seandainya itu 10 cm. Kira-kira mau dilakukan nggak Pak? Tanpa melihat, tanpa merasa, tanpa membau. Seandainya 10 cm loh. Iya. Pasti nggak mau. Iya. Kenapa? Pasti tahu bakal kebentur, ya kan? Persis, iya. Iya. Tapi kan Bapak nggak ngelihat.
tidak mendengar, tidak membawi. Tapi saya tahu. Lah taunya dari mana? Awareness. Karena ada data. Ada data yang sudah tersimpan di bawah sadar bahwa dinding di belakang saya ini hanya 10 cm. Jadi awareness di sini jangan berpikir supranaturalis ya. Ada hantu yang nggak kelihatan, bukan. Tapi ada kesadaran, ada tahu. Saya tahu ada dinding di sini, sehingga tanpa saya harus membuktikan, tanpa harus 5 indera saya tahu ada dinding. Maka saya kalau disuruh jedukin kepala ke belakang, kalau itu hanya jarak 10 cm, saya pasti nggak mau. Karena pasti bisa kebarotan. Loh, dari mana Bapak menolak? Saya tahu, pasti jawabnya gitu kan. Dari mana Bapak tahu? Bapak nggak ngelihat, Bapak nggak mendengar, tidak membawi, karena saya aware. Nah, jawaban yang tepat itu, karena saya aware, bukan saya conscious. Nah, rupanya realitas manusia itu dibentuk oleh conscious sama aware. Nah, kalau nonton film hipnotik, keren lah. Nanti kita bikin kelas bedah film hipnotik, meskipun saya kecewa. Karena itu lebih ke supranaturalis, ilmu hipnotis kok begitu. Itu mengecewakan. Oke, teman-teman ada yang mau ngasih komentar sebelum saya lanjut dan menjawab pertanyaan Kang Ade tadi? Itu penting. Saya hitung sampai 5, kalau sampai 5 nggak ada yang respon, saya hitung sampai 10. Komen sedikit tentang awareness. Oke. Jadi ada istilah namanya just knowing. Just knowing itu hanya untuk menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam sebuah sesi, pertanyaan apapun kita bisa jawab. Padahal kita nggak tahu dari mana jawabannya datang gitu. Itu masa-masa ini sering menemukan itu gitu. Nah, ketika ditanya dikejar dengan why, nggak nemu. Ketika dikejar why nggak nemu. Karena ya memang just knowing gitu. Just knowing itu sederhana tadi dijelaskan bahwa kita memiliki atau sebenarnya kita menangkap jawaban-jawaban itu, tapi nggak ngerti kalau ditanya. Ini nggak pakai, ya gitu aja, ngerti gitu aja. Ini nanti kayaknya pembahasan khusus deh tentang just knowing ini. Iya, ilmu laduni itu Pak. Itu ilmu laduni namanya. Nah, terus itu nukilan kecil aja bahwa ada namanya ketika seseorang di tahapan tertentu, kok apamu pertanyaannya itu bisa aja dijawab, dan itu tidak perlu kita mencari atau membuktikan bahwa kita benar nggak, karena dia tidak butuh validasi di situ. Dia hanya memberikan apa jawaban yang dibutuhkan saat itu untuk menjawab itu, dan rata-rata orang kemudian merasa menemukan bahwa itu jawaban yang diminta gitu. Ada yang menyebut istilah channeling, ada yang menyebut, saya nggak tahu dengan istilah itu, tapi suatu saat memang saya mendapatkan istilah, oh Anda sedang channeling ya, Anda sedang mengambil energi yang lain, saya nggak tahu. Tapi pembahasan di gratitude kita nyebutnya itu just knowing aja, bahwa ada kondisi di mana kemudian kita itu terhubung dengan sesuatu yang kita saatnya kalimat itu yang keluar itu gitu deh. Itu kayaknya pembahasan tersendiri nanti. Oke. Kayaknya ada kelas baru nih nanti kayaknya. Terus. Boleh. Karena memang gini, itu bisa dijelaskan secara ilmiah, karena pemahaman kita kan memang datang dari ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan. Maka ada yang namanya déjà vu. Maka ada yang namanya daerah kembar. Maka kita kok kayak pernah ngalamin. Itu nanti bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena dengan ketika saya mempelajari hipnosis, mempelajari NLP, mindfulness, saya mencoba mengilmiahkan hal-hal yang orang lain mengatakan itu tidak bisa dijelaskan. Malah nyarinya ke sana. Dan kemudian coba dipraktekin, ya termasuk yang dilakukan oleh Rara waktu itu ya, untuk menggeser hujan segala macam. Saya cari ilmiahnya, dipraktekin, ditulis, dinarasikan, diajarkan, nyatanya orang tuh bisa juga mengikutinya gitu. Karena memang hidup itu penuh dengan pola, tapi nanti kita juga jangan terjebak dengan pola juga. Pola-pola akan selalu ada hak prerogatif Tuhan untuk go or not go, untuk enter atau entar. Nah, itu permainan kata di dalam kelas NLP. Baik, thank you Pak PTW. Kita lanjut dulu. Mungkin teman-teman nanti mau nyaris nih ya. Ada yang namanya kaca baca sambil rebahan. Jadi dia itu kayak nangkep kita tiduran, tangannya begini, ya. Jadi meskipun rebahan tetap bisa membaca dengan sempurna. Namanya We Make You Bed Dream Spectacle. Silakan di googling, sampai sekarang masih ada. Itu bagaimana terciptanya? Ya karena orang males mau baca sambil duduk, pegel.
sambil tiduran pusing. Nah, ini tiduran tapi seperti orang membaca. Jadi ini kayak kita menggunakan apa namanya itu VR ya. Kayak kita nonton film VR itu kan bisa tiduran. Sekarang enak sekali gitu dengan cara-cara. VR juga sama, itu bagian dari orang malas sebenarnya. Nontonnya nggak mau sambil apa namanya duduk gitu ya. Ada bahkan bantal remote control yang universal. Ini bisa untuk TV, bisa untuk AC, bisa untuk apa-apa yang bisa digerakkan itu ada. Jadi dan itu memang berupa bantal. Kan saya nggak kebayang orang bisa menciptakan seperti itu ya. Ya karena saking malesnya. Kalau nggak males nggak mungkin. Ada tempat sampah yang bisa disuruh datang. Keren kan? Dan sekarang ada yang namanya apa itu vacuum cleaner yang jalan sendiri dan harganya sudah sangat murah. Dia bisa nyala sendiri. Dan kita sangat tahu kalau saya lihat di TikTok sih di Mesir katanya, di Arab. Di Arab kita bisa pesen Starbucks diantar oleh apa namanya Tesla. Keren kan? Yang nganter Tesla. Nggak ada supirnya, maka murah. Hanya mesin. Tesla sendiri sudah merupakan sebuah terobosan yang saya dulu berpikir begini, ini sudah kelewat, tapi saya udah terlanjur nggak ke Jakarta Pak Paulus. Saya dulu berpikir begini, saya nggak pengen punya driver, tapi suatu saat nanti saya yakin saya bisa naik mobil tanpa driver. Akhirnya terbukti, maksudnya tanpa driver yang saya bayar yaitu saya naik gokar naik apa namanya Grab gitu ya. Meskipun saya udah nggak harus tiap hari Jakarta Bogor. Dulu waktu Jakarta tiap hari itu kan sangat melelahkan juga, karena kalau saya bayar supir juga rugi. Karena lebih banyak istirahat dia supirnya, hanya kan Jakarta Bogor. Mau naik kereta masih terlalu melelahkan, karena saya kadang-kadang harus keluar ke rumah sakit. Lah kok sekarang ketika saya sudah tidak mau lagi seperti itu, artinya saya sudah memilih untuk tetap di Bogor saja, bertahan saja daripada Jakarta jam 5 ke Jakarta, jam 11 sampai Bogor. Gitu. Kok ada Tesla? Sekarang terbukti bahwa kita udah nggak usah pakai driver, tinggal tidur aja nyampe dengan sendirinya. Dan Tesla ini bukan hanya mengalahkan manusia, hantu pun kalah sama dia. Dia nyegat hantu, kalau ada supirnya kabur. Hantu nyegat Tesla, begitu berhenti hantu buka pintu, nggak ada yang nyetir, hantunya kabur. Ini J-nya lebih kuat dari gua gitu. Silakan Kang Fajar. Oke. Yang keempat ada meja sekaligus kulkas. Nah, ini mungkin banyak di hotel-hotel, tapi dulu belum ada ya di rumah-rumah. Jadi ini kalau ini bukan dipasangkan, memang dijualnya udah meja plus kulkas supaya kita nggak usah ke dapur kalau mau minum. Namanya main tables. Dan ada robot pemotong rumput yang memang ini mirip dengan tadi ya apa namanya penyedot. Dan banyak sekali sekarang teknologi-teknologi yang memang diciptakan karena kemalasan manusia, termasuk tadi AI segala macam tadi ya. Nah, ini malas yang positif ini saya percepat aja ya. Jadi kemalasan itu ternyata ada manfaatnya, yaitu malas berkompetisi hidup. Kayak saya kalau orang nanya, kok nggak pakai iPhone, kok nggak pakai apa namanya Mac gitu kan. Kalau saya bilang bukan karena nggak sanggup nanti dikira sombong ya. Emang nggak sanggup sih. Nggak, tapi lebih karena apa ya? Bagi saya fungsi. Saya pernah nyoba Mac ya, itu harus jailbreak segala macam lah kalau pengen yang lain-lain, dan kemudian ada masa berlakunya. Oh, Android lebih fleksibel. Handphone juga begitu. Kalau iPhone hanya bisa satu nomor, kalau yang lain bisa. Yang penting fungsi. Jadi malas untuk ngejar, malas menjahati orang lain dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malas menjadi orang yang boros, ya kan? Malas membongkar-bongkar kecelakaan orang lain, daripada bertanding mending saya bersanding. Dan malas kalau ada kritik-kritik yang kritiknya saya tahu dia cuma mau jatuhin, saya nggak mau jawab, ngapain. Nah ini yang untuk menjawab siapa namanya tadi, Kang Ade tadi, ini saya tunjukkan Kang Ade. Yang tadi dijawab tadi, nih. Ini dari rumusnya nanti Eisenhower ya, bukan ilmu saya, ini ilmunya orang juga, namanya quadrant. Kita membagi dua aksis. Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan important dan not important. Itu hal-hal yang mendukung fokus kita.
urgent dan not urgent itu hal-hal yang kayaknya kok perlu harus kita lakukan duluan. Nah, maka ada kuadran 1 itu kuadran yang important urgent, itu yang pertama kali kita lakukan. Ada kuadran 4 yaitu not important not urgent, itu yang terakhir kita lakukan. Pertanyaannya sekarang silahkan teman-teman jawab. Yang kuadran 2 itu important not urgent atau not important urgent. Singkat aja. Inu atau niu. Nah, yang kuadran 2 menurut teman-teman silakan di-chat. Nah, ini silakan di-chat supaya ketahuan ya. Menurut teman-teman yang inu important not urgent atau not important urgent niu. Mohon bisa ngechat semua. Supaya kita nanti bisa bahasnya enak ya. Inu. Oke, Pak PTW bilang inu. Yang lain? Silakan yang lain yang masih ada di ruangan boleh sambil di-chat juga. Nomor 2, inu atau niu? Ya, yang lain. Kang Ade ini menjawab pertanyaan Anda, Kang. Kalau Anda inu atau niu? Jangan terpengaruh ya. Ayo. Inu atau niu? Inu. Mbak Meti niu. Saya senang kalau ada yang berbeda-beda. Kang Ade, kalau Kang Ade berarti kan niu ya, karena tadi saya tanya important sama urgent, milih mana? Milih yang masih urgent duluan ya. Dia akan melakukan pasti urgent duluan. Baik, pertanyaan saya selanjutnya. Saya nanya, tenaga supplier energi di Indonesia itu yang resmi punya pemerintah hanya ada 1, yaitu PLN. Ya, yang lain belum ada. Beda dengan telekomunikasi. Selain Telkom sudah banyak yang lain. Jadi kalau saya pertanyaan Telkom, telepon rumah nanti nggak relevan lagi. Pertanyaan saya, membayar listrik itu important nggak? Nah, penting atau nggak? Ayo boleh chat, boleh buka mic. Membayar listrik, saya belum ngomong tanggal. Bayar listrik itu penting, ya, penting. Kan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bayar listrik tanggal 1 penting atau tidak? Boleh buka mic, boleh chat. Ya. Bayar listrik di tanggal 1 itu penting atau tidak? Silahkan dijawab. Tadi Mbak Nelwa, Mbak Medi itu ini baru menjawab pertanyaan bayar listrik itu penting atau tidak? Penting. Pertanyaan kedua, bayar listrik di tanggal 1 penting atau tidak? Lanjut, silakan boleh dicat lagi. Penting. Thank you nih. Bayar listrik tanggal 10 penting? Penting juga. Bayar listrik tanggal 20 penting dan genting. Dari sini teman-teman bisa perhatikan, yang bisa kita geser-geser, yang bisa kita ubah-ubah, kepentingan atau kegentingan. Jelas kegentingan. Tanggal 1 bayar listrik tetap penting, tapi belum genting. Important, belum urgent. Tanggal 10, important dan urgent. Karena Anda lebih dari tanggal 10 sekarang, bledel. Nggak nunggu tanggal 20, coba cek sekarang. Sekarang itu kita lebih dari tanggal 10, tanggal 11 saja kita diperingatkan, nggak langsung dicabut. Dan kita pasti suffer, karena mencari pengganti sumber energi masih belum ada. Kita bisa beli genset, tapi pasti ganggu tetangga. Ada sebuah hotel di Bandung yang pernah, karena dia curang, dia nggak mau bayar dendanya, dicabut sama PLN, dia nantang, dicabut nggak mau, dia beli gadget yang besar, tapi karena dia di tengah kota, di pastor sini, akhirnya disomasi sama penduduk sekitar, dan akhirnya mau nggak mau dia harus bayar denda. Artinya apa? Bayar listrik itu penting dan kegentingannya yang bisa diubah-ubah. Kan? Artinya apa? Nomor dua itu jelas important not urgent, karena importansi tidak bisa digeser-geser. Yang bisa digeser adalah urgent. Mana sih yang urgent dulu atau important dulu?
Jadi segala sesuatu tuh lakukan important dulu. Urgent itu nomor sekian. Setelah not important, urgent, baru lakukan. Ini menjawab pertanyaan Kang Ade. Jadi ketika Anda sudah membuat jadwal 1 minggu, kemudian ada sisipan jadwal, cek kepentingannya. Dia penting tidak? Kalau dia penting, Anda boleh kerjakan dulu, sehingga menyisihkan planning Anda 1 minggu. Tapi kalau dia kalah penting dengan planning Anda, harus bisa diadu, maka dia bisa nanti nomor sekian kan. Ini kan sama dengan begini teman-teman. Saya tanya, apakah olahraga penting? Pasti jawabannya cuma penting. Kalau saya tanya, apakah tadi bagi semua orang olahraga? Pasti tidak semua orang olahraga. Kalau saya tanya, apa alasannya? Banyak yang beralasan, nggak ada waktu. Buru-buru, bangun kesiangan. Saya tanya pertanyaan lain, apakah mandi itu penting? Penting. Apakah tadi semua orang mandi? Mandi. Apakah meskipun bangun kesiangan mau ke kantor tetap mandi? Tetap mandi. Selalu ada waktu untuk hal yang penting. Jadi kalau kata Maretku begini, sahabat-sahabatku yang super. Tahukah Anda bahwa tidak ada yang namanya tak ada waktu? Yang ada Anda belum menganggap hal itu penting. Sholat zuhur jam berapa? Adzan jam 12. Kita sholat jam berapa? Jam 3. Kenapa nggak ada waktu? Bukan nggak ada waktu, kita belum menganggap sholat itu penting. Maka jangan marah kalau Allah nggak anggap diri kita penting. Itu sederhana. Nah, ini saya contohkan ininya ya Kang Ade ya yang dilakukan ya. Ini Eisenhower tadi. Jadi kalau untuk yang urgent dan important, do it now. Not urgent tapi important, decided, kemudian schedule a time to do it, lakukan juga. Kalau dia meskipun urgent, kalau not important, itu kalau bisa delegasikan. Nah kalau yang itu udah eliminate. Contoh-contohnya apa saja sih? Nah ini. Nanti ini saya kasih materinya. Bahwa sharing waktu untuk melakukan important dan urgent itu ternyata hanya 20-25%. Kenapa? Yang lebih besar itu justru yang di important, even not urgent yet. Kenapa? Kalau yang di important, not urgent yet, Anda tunda-tunda, procrastinating, maka semua akan lari ke important dan urgent, dan saat itu Anda akan kehabisan napas. Monster paniknya akan muncul. Ini menjawab pertanyaan Kang Adi tadi, kalau nanti Anda sudah sebut, cek mana yang planning, problem prevention, maintaining relationship. Nah, ternyata good recreation itu ada di important meskipun not urgent, maka schedule it. Nah, maintaining relationship itu ternyata important meskipun not urgent, schedule it. Ini kan saya bagian dari saya melakukan good recreation dengan cara berbagi begini. Ini cara saya memaintain relationship. Mungkin sekarang saya belum membutuhkan bantuan dari Pak PTW, dari Mbak Nelwa, dari Mas Kuku, dari Bu Ana. Tapi karena ini bagi saya hal yang penting, saya schedulekan, saya lakukan. Supaya jangan semua lari ke important dan urgent itu sudah kehabisan napas. Nggak bisa lagi mendelegasikan, ya tinggal hanya rebahan udah mau mati itu, nggak bisa nyantai lagi. Gitu sih teman-teman. Nah ini dia. Ini sebenarnya mengakhiri dari pertemuan kita sih, bahwa kita mesti memecah proyek-proyek besar menjadi kecil dan menyusun waktu untuk hal-hal yang selain untuk bekerja juga untuk bermalas-malasan. Dalam hal ini recreation. Gitu teman-teman, kita sharing lagi, masih ada waktu 5 menit untuk ngobrol-ngobrol. Siapa yang mau sharing yuk? Sekalian saya mengingatkan tanggal 3 Juni saya punya program yang namanya Parenting Itu Penting. Lupa, saya baru ingat, saya ngelihat jadwal saya di atas sana. Di kelas parenting itu penting itu ada 2 sesi ya. Sesi tanggal 3 Juni jam 1 sampai jam 4, sekitar 3 jam. Kita akan banyak ngobrol bagaimana sih cara kerja pikiran manusia, utamanya anak-anak itu seperti apa sih? Kenapa sih mereka nurut? Kenapa sih mereka bandel? Kenapa sih orang tua kita yang pendidikannya nggak tinggi berhasil mendidik kita? Sementara kita yang pendidikan tinggi kok kadang kita kecewa dengan anak-anak kita. Gitu. Itu karena ada cara kerja pikiran. Dan nanti di tanggal 17, 2 minggu kemudian, sama jam 1 sampai jam 4, itu bagaimana kita mengubah perilaku anak-anak kita yang sudah terlanjur tidak sesuai dengan cara yang paling mudah, yaitu menghipnotis.
Pak, tapi kan nggak semua orang bisa hipnotis. Bisa, karena ada hipnotis yang paling mudah, yaitu ketika anak Anda tidur. Anak kita tidur, itu kita bisa membuat program. Anak saya nggak suka makan sayur, tiba-tiba suka sayur. Dan dia nggak tahu bahwa dia diprogram oleh bapaknya. Karena ketika dia tidur, Pak Hantri tidur dong. Sebelum anak saya udah gede, artinya masih anak saya, kan saya temenin supaya saya bisa masuk. Saya buatkan mimpi-mimpi indah dia. Dalam mimpi-mimpi itu ada sisipan-sisipan pesan, sehingga dia nggak ngerasa bahwa itu adalah sebuah sugesti. Tahu-tahu setelah 2 minggu kemudian dia suka makan sayur, yang tadinya sama sekali nggak suka. Bahkan anak bungsu saya, dia bisa menjadi bodyguard untuk mamahnya dari kecil. Dia usia 6 tahun sampai sekarang dia usia 18 tahun dan sekarang jadi peperang untuk saya. Itu mamahnya nangis, bapaknya dimarahin. Karena dia betul-betul menjadi bodyguard mamahnya, itu saya didik dari kecil. Setiap kali mau tidur, dia pengen jadi Benten, dia pengen jadi Superman, saya jadikan karena itu pahlawan. Dan endingnya jadilah pahlawan untuk mama. Apapun yang terjadi, bela mamahmu. Rupanya ada yang sedikit slip kata-kata saya. Jadi ketika mamahnya salah pun, dibela papahnya yang disalahinnya. Tapi it's okay, masih bisa diperbaiki. Itu akan saya sharingkan di parenting, itu penting. Jadi nanti silakan yang bisa cari saya atau bisa cek di Facebook saya. Begitu, ada yang mau menyampaikan tanggapan yang lain? Mas Puguh mungkin? Kuninelma, Bu Diana, sambil liburan. Pak Tagor, apa kabar? Ini sahabat saya juga ini, trainer juga. Baik, Pak Hade, pertama sekali saya mohon maaf, saya baru bisa join, sudah hampir selesai. Saya pikir tadi saya bisa pulang cepat, ternyata saya nggak bisa pulang cepat tapi anak, jadi baru join. Jadi saya nggak bisa ikut nimbrung karena nggak paham.